mempermudah akselerasi motor dalam perpindahan gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman, kita di channel PCP73 Project. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rahasia apa aja sih yang ada di dalam rasio matic, kemudian tujuannya apa, kenapa kok motor-motor itu dibuat rasionya matic. Terus nanti kita juga akan membahas bagaimana cara membuat rasio matic. Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan rasio-rasio bekas, dan ini sebagian sudah ada yang bekas saya buat matic, model matic. Jadi untuk rasio matic, apa sih rasio matic? Rasio matic itu adalah konsep yang dibuat menurut saya ini ya teman-teman. Jadi menurut saya rasio matic ini adalah konsep rasio yang dibuat secara manualnya untuk mempermudah akselerasi motor dalam perpindahan gigi. Jadi kalau di versi modernnya atau elektroniknya itu menggunakan quick shifter, ataupun kalau yang di MotoGP itu dikenal dengan seamless gearbox. Tujuannya sama teman-teman. Jadi kenapa dibuat rasio matic? Itu adalah untuk mempermudah dalam perpindahan gigi. Jadi kalau motor normal itu kan kalau mau ngoper gigi pasti nurunin gas dulu baru oper gigi, ataupun tarik kopling dulu baru oper gigi, kemudian baru tambah gas lagi. Lah untuk keperluan balap ataupun kompetisi itu sangat merepotkan ya teman-teman, sangat tidak efisien. Maka dibuatlah rasio matic. Nah untuk keperluan balap modern itu menggunakan quick shifter, ataupun kalau di MotoGP itu ya menggunakan seamless gearbox. Akan tetapi untuk regulasi balap di Indonesia itu setahu saya sekalipun kelas FFA belum diperbolehkan menggunakan quick shifter. Makanya mekanik-mekanik Indonesia itu mengakalinya dengan membuat rasio matic. Tujuannya yang jelas ya itu tadi teman-teman. Jadi waktu perpindahan gigi itu tidak perlu lagi menarik tuas kopling ataupun mengurangi gas. Jadi motor itu RPM-nya stabil teman-teman, nggak ada drop RPM ataupun RPM yang terbuang sia-sia. Nah tapi lain cerita teman-teman, untuk motor-motor yang giginya panjang ataupun kalau seperti ini kan disebutnya rasio close ya teman-teman, karena perbandingan giginya itu rapat. Jadi misalkan kayak untuk spek Ninja Tune Up ataupun Ninja frame standar itu kan rasionya 16:28, 20:28, terus 23:24, itu kan perbandingan rasionya sangat rapat. Jadi memungkinkan untuk dibuat rasio matic karena dia itu perpindahan giginya cepat. Lain cerita dengan kayak herek 500 meter ataupun 1000 meter itu malah tidak dibuat rasio matic. Alasan yang pertama tentu karena giginya panjang, jadi waktu perpindahan gigi dengan menarik tuas kopling itu akan memancing power ataupun memancing RPM naik kembali waktu perpindahan gigi. Jadi misalkan digas kemudian oper gigi, otomatis RPM akan drop karena giginya berat, makanya dibantu dengan kopling. Jadi RPM-nya tak terlalu turun jauh gitu. Jadi tidak memakai rasio matic. Yang kedua, untuk jarak-jarak yang 500 meter ataupun 1000 meter, rasio matic ini kan konsepnya ini di bubut ya teman-teman. Yang jelas gigi nanas ini yang di sini dalamnya sini dengan yang di sini yang di asnya itu oblak. Jadi untuk jarak jauh itu rawan ambrol ataupun rawan ini gigi nanasnya ini rawan pecah. Nah itu kalau sampai kejadian itu sangat berbahaya.
ya kalau tidak ngancing masih aman, cuman kalau sampai ngancing jadi ban belakang itu akan berhenti berputar, jadi sangat berbahaya itu. Nah itu bisa menyebabkan joki crash ataupun jatuh. Nah oke teman-teman, langsung aja kita ke proses bagaimana cara membuat rasio matic. Nah nanti untuk teman-teman yang kurang paham atau apa, atau kurang dimengerti, bisa komen ataupun bertanya di kolom komentar. Yang pertama, untuk pembuatan rasio matic itu dimulai dari ini teman-teman, as rasio. Ini saya ambil contoh rasio ninja teman-teman. Jadi untuk batang rasio ninja itu 20 mili. Ini coba kita ukur. Nah ini batang esnya itu 20 mili. Untuk pembuatan rasio matic ini, nanas di bagian batang esnya ini itu dibubut, kalau saya biasanya menggunakan 0,6, akan tetapi bisa dibubut 0,3 dengan gigi nanas yang di rasionya ini juga dibubut 0,3. jadi yang di dalam sini ini dibubut 0,3 mili, yang asnya ini juga dibubut 0,3 mili. Nah ini saya kasihkan contoh yang sudah dibubut. Ini 19,60 ya teman-teman, jadi ini udah dibubut 0,4 mili. Kemudian cara membubutnya pun juga tidak boleh asal-asalan teman-teman. Jadi yang dibubut ini khusus yang gigi gerak. Jadi kalau untuk di rasio itu dikenal dengan ini gigi diam, karena ini disatukan atau satu menyatu dengan batang asnya. Kemudian ada gigi putar seperti ini. Nah dia cuma berputar aja teman-teman. Nah kalau yang ini gigi gerak. Dia cuma bisa gerak maju mundur ataupun berputar, tetapi asnya pun ikut berputar. Nih, kalau ini asnya nggak ikut berputar, makanya ini disebut gigi putar, ini gigi gerak. Nah ini nanti kalau gerak akan masuk ke gigi putar. Nah seperti ini teman-teman. Nah kenapa kok dibubut? Agar ini teman-teman, dia itu mudah saat perpindahan gigi. Misalkan dia kan posisinya di sini, kemudian nanti untuk berpindah ke sini dengan dibantu cakaran itu akan mempermudah dia masuk ke sini. Nah seperti itu teman-teman. Ini pun oblak teman-teman, nih kelihatannya teman-teman. Kita bandingkan dengan yang belum dibubut tadi. Goyangnya sangat sedikit ya teman-teman. Nah ini terlalu banyak gesekan untuk perpindahan giginya, jadi akan mempersulit perpindahan gigi. Sebagai contohnya teman-teman bisa lihat di ataupun praktekkan sendiri di motor yang belum dibikin rasio matic, misalkan Ninja. Nah itu teman-teman masukin gigi tanpa menurunkan gas dan tarik kopling itu nggak bisa teman-teman. Makanya kita bubut yang ini tadi biar dia itu ringan waktu berpindah gigi. Ini kan kelihatan poin teman-teman oblaknya. Nah yang di sini ini tadi saya bubut 0,4, yang ini saya bubut 0,2, jadi ada pengurangan 0,6. jadi teman-teman silahkan pilih, bisa dibubut ini 0,6 ataupun yang lebih aman 0,6 itu dibagi dua, di sini 0,3, di sini 0,3, ataupun di sini 0,4, di sini 0,2. Nah kemudian teman-teman untuk pembubutannya pun seperti ini contohnya. Jadi yang di bagian parit sepi ataupun parit kancing rasio itu tidak dibubut teman-teman, seperti ini. Lihatnya teman-teman.
Nah, jadi yang bagian sini ini kan gigi gerak ini tuh. Gigi gerak 23 kalau untuk ninja. Nah, ini dibubut. Akan tetapi di bagian sini nggak dibubut, teman-teman. Ya, teman-teman sisakan aja 1 mili ataupun 2 mili sebelum masuk ke coakan kancing rasionya, agar si kancing rasio itu tetap mencengkram dengan bagus. Kalau teman-teman ini dibubut, otomatis parit kancing rasio ini berkurang kedalamannya, jadi memungkinkan si kancing rasio ini lepas. Nah, kalau lepas itu ya jelas ya teman-teman, rasionya pasti bermasalah. Yang harusnya dia tuh standby mentok sampai kancing rasio, dia kan bablas. Makanya nanti giginya itu bisa loncat-loncat ataupun belum dimasukkan tapi masuk sendiri. Nah, itu rawan ininya pecah. Ini contohnya teman-teman. Nah, ini permasalahannya sepele teman-teman, cuman gara-gara kancing rasio yang ini lepas, ini sampai patah. Nah, kalau udah kayak gini udah nggak bisa dipakai lagi teman-teman, harus diganti. Nah, makanya bubutnya jangan asal-asalan. Bubutnya seperti ini teman-teman, khusus yang gigi gerak aja teman-teman. Ini gigi putar tidak perlu dibubut, yang sini juga gigi putar tidak perlu dibubut, khusus yang gigi gerak. Kemudian untuk yang ini mungkin seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke bagian lain yang perlu dimodif ataupun dirubah. Ini tadi as sudah. Nah, untuk ini as primer, untuk as sekunder juga sama teman-teman. Yang dibubut juga bagian yang gigi geraknya. Untuk yang gigi diamnya tidak perlu dibubut, ataupun gigi putar juga tidak perlu dibubut, cukup yang bagian gigi gerak saja. Untuk gigi putar dan gigi diam itu tidak perlu dibubut. Untuk as dan gigi rasio sudah jelas ya teman-teman. Jadi yang dirubah itu bagian dalamnya sini dibubut, panasnya ini dibuang, kemudian ini dibubut juga. Oh iya teman-teman, jadi setelah dibubut sudutnya sini juga dirapikan, jadi dibuat tumpul, jangan tajam. Seperti bawaannya gini juga tumpul. Nah, sini juga dihaluskan dengan tuner ataupun dengan ini apa, obat sekur. Jadi obat sekur, kemudian ini dipasang, terus dikocok-kocok untuk memperhalus. Semakin halus, semakin licin, nanti perpindahan giginya akan semakin enak dan lembut. Oke, untuk as dan gigi udah cukup. Lanjut ke bintang botolan. Nah, bintang botolan teman-teman, ini kebetulan saya tidak ada contoh yang belum dirubah. Ini saya punya yang sudah saya rubah, tapi belum saya rapikan juga. Ini baru kemarin saya gerinda. Ini baru kemarin saya gerinda, belum saya rapikan lagi. Jadi untuk si bintang botolan ini juga ikut dibuang ataupun dirapikan sudut sikunya. Sebentar teman-teman. Jadi teman-teman, yang jelas nanti kalau teman-teman mau membuatnya, bintang botolan ini sudutnya itu runcing gitu teman, tinggi. Nah, ini kita landaikan, kita pakai tuner ataupun kalau saya biasanya saya gerinda dulu, kita bentuk kasar, semua ini ditumpulkan, kemudian kita haluskan. Ini masih nampak bekas gerindanya, nah, masih kasar. Jadi kita tuner pakai amplas, kemudian pakai autosul, dihaluskan sehalus mungkin. Itu akan mempermudah ini apa, pelatuk penahannya itu berpindah. Jadi misalkan ini di posisi netral, kemudian masuk satu ke sini, masuk dua ke sini, ketiga. Nah, dari dua ke tiga ini nanti akan enak teman-teman. Jadi licin gitu pindahnya, plek langsung masuk ke 3, masuk ke 4, ke 5 dan ke 6, seperti itu teman-teman. Jadi ini dibuang sudut tajamnya, dilandaikan untuk mempermudah itu stopper pelatuk bintang botolan. Jadi ini semakin memperingan kerja pelatuk itu, otomatis rasio juga akan
mudah untuk berpindah. Kemudian yang terakhir botolan rasio. Nah, botolan rasio ini juga di tuner teman-teman. Jadi seperti ini. Kerjanya botolan itu kan seperti ini ya teman-teman. Ini cakaran. Nah, dari sini ke sini. Ini kalau tidak dibuang sisi tajamnya yang bagian sini, tidak dirapikan, itu pasti nyangkut teman-teman. Berpindahnya itu nggak enak nih, nyangkut, ada nyangkutnya. Kebetulan saya tidak ada contohnya yang sudah saya buat. Yang jelas teman-teman buat ini seenak mungkin, tapi jangan banyak-banyak teman-teman, secukupnya saja. Yang penting cakaran ini bisa lewat dengan mulus. Nah, kalau ini kan nyangkut teman-teman, nih nyangkut. Jadi nanti kalau udah teman-teman tuner, udah dirapikan, ini enak teman-teman, langsung start gitu cepet. Kalau ini masih nyangkut-nyangkut nih, nyangkut-nyangkut. Karena apa? Karena sudutnya sini tajam, jadi ini dirapikan sudut tajamnya sini sama yang bawah sini juga. Jadi biar si rasio ini berpindahnya, si cakaran rasio ini pindahnya enak. Nah, otomatis nanti perpindahan giginya juga akan lembut. Kemudian jadi nanti ini tadi di tuner, terus di autosol, pokoknya di bagian-bagian ini tuh harus serba licin, serba halus ya teman-teman, untuk mengurangi gesekan, mempermudah perpindahan gigi. Nah, jadi ini gesekannya itu diminimalisir dengan mengurangi. Nah, kemudian ada lagi teman-teman solusinya, ini diperkecil diameternya, dibubut. Cuman saya tidak merekomendasikan karena itu sangat berbahaya, ini bisa patah. Yang lebih aman ini di tuner saja, dirapikan supaya ini perpindahannya enak. Kalau ini yang dibubut, diameternya dikecilkan, bisa juga perpindahannya enak. Cuman ini rawan pecah ataupun rawan patah ini. Nah, teman-teman, mungkin itu saja tipsnya untuk membuat rasio matic. Mungkin ditambah dengan kancing rasio seperti ini, kancing rasio seperti ini, itu diganti yang baru. Tujuannya biar dia itu bisa mencengkram kuat di bagian sininya, bagian kancing rasionya. Jadi dia bisa mencengkram dengan kuat, otomatis kalau kedorong rasio itu dia tidak akan lepas. Ini yang berfungsi menahan rasio biar tidak keluar ke jalurnya. Jadi ininya, kancing rasio ini saya saranin diganti pakai yang baru biar lebih kuat. Nah, untuk rasio matic mungkin teman-teman banyak bertanya, bisa nggak itu dipakai di motor A, motor B, motor C? Jawabannya bisa teman-teman, cuman kembali lagi ke itu tadi, fungsi dan juga kegunaannya. Kalau motor harian saya saranin tidak perlu pakai rasio matic. Karena apa? Cakarannya nanti akan cepat habis teman-teman. Dia kan seperti ini. Dengan sistem matic ini akan bekerja saat rasio itu berputar ya. Tahu sendiri teman-teman, kalau motor udah masuk gigi 3, gigi 4 itu RPM nya udah tinggi, putaran mesin udah tinggi. Nah, ini dipaksa menggerakkan rasio langsung tanpa dijeda. Beda dengan teman-teman menarik tuas kopling, itu ini akan berhenti sejenak, ini baru kerja mendorong. Jadi ini cakarannya tidak cepat habis. Jadi kalau untuk motor harian saya saranin jangan dibuat rasio matic karena cakarannya ini akan cepat haus. Kalau udah haus itu nanti perjumpaan di sini jadi kayak gini ya teman-teman. Sebentar. Pada posisi gigi belum masuk itu kurang lebih rasionya seperti ini. Kemudian si cakaran ini akan mendorong masuk ke sini. Plek. Nah, karena bagian sininya sudah aus, otomatis dorongannya ini tidak sepenuhnya masuk. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman.
Jadi gigi teman-teman, gigi rasionya misalkan mau pindah dari gigi 2 ke gigi 3 itu tidak masuk sepenuhnya seperti ini. Karena apa? Karena bagian sininya, cakarannya itu sudah aus. Jadi tidak bisa mendorong si gigi gerak ini sepenuhnya masuk. Otomatis palingan cuma segini atau malah tidak masuk. Nah itu nanti akan menjadi masalah saat teman-teman berakselerasi, gigi rasionya ataupun dioper gigi malah tidak masuk, ataupun kalau masuk ini berbahaya teman-teman. Kalau cuma masuk setengah, nah bisa sininya pecah ataupun terkikis, ataupun yang bagian sininya patah. Nah kemudian teman-teman, untuk tadi rasionya dibuat sesuai peruntukannya ataupun sesuai kebutuhan. Kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, kenapa kok yang dibuat Matic itu kebanyakan motor Ninja, motor FU, ataupun ya motor-motor yang giginya itu di atas 4, ataupun motor-motor yang giginya itu udah 5, 6. Nah itu jawabannya itu tadi teman-teman, karena untuk rasio Ninja itu giginya rasionya itu ada 6 perpindahan dengan jarak cuman 201 meter, jadi sangat dekat-dekat. Sama halnya kayak FU, Satria FU itu juga giginya ada 6, jadi karena jaraknya cuma 200 meter dituntut untuk perpindahan gigi 6, makanya dibuat rasio Matic. Kemudian kayak Jupiter, kayak Vega, Fish Air itu tidak dibuat Matic teman-teman. Tujuannya yaitu tadi, waktu perpindahan gigi karena giginya berat, otomatis dari gigi 2 ke gigi 3 ataupun gigi 1 ke gigi 2 itu akan terjadi drop RPM. Nah dibantu dengan tuas kopling untuk menaikkan RPM lagi, jadi RPM nya enggak drop. Tapi kalau Ninja karena rasionya rapat-rapat, jadi waktu perpindahan gigi tidak ada RPM yang drop, maka dibuatlah rasio Matic ini, jadi biar tenaganya tuh nyambung terus, tidak ada RPM yang drop ataupun tenaga yang terbuang sia-sia. Nah oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang menyukai video-video dari BCP73 Project ataupun yang mau request minta dibuatkan tutorial apa ataupun apa, kita siap untuk sharing-sharing ilmu, berbagi ilmu. Dan di sini saya juga niatnya cuma berbagi ilmu, tidak untuk menggurui ataupun sok-sokan ya teman-teman. Jadi semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain konten, lain video. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.